Orang-orang yang beriman kuat pun goncang akidah dan keyakinannya dengan fitnati al-Masihid Dajjal. Hadis riwayat daripada Sayyidina Nawas ibn Sam'an, pada suatu ketika Nabi kita menyebut tentang al-Masihid Dajjal. Qala fa khafadha bihi wa rafa'a. Khafadha asal maknanya merendahkan, rafa'a maknanya mengangkat, ay balagha fi takribihi. Khafadha bihi wa rafa', maksudnya rafa'a, khafadha merendahkan, rafa'a mengangkat. Mana daripada khafadha? Khafadha rendah, rendah sangat, artinya dekat sungguh kamu dengan kemunculannya. Dekat sungguh kamu dengan kemunculan al-Masihid Dajjal. Hatta zananna annahu bi ta'ibatin nakhli, karena Nabi kita sebutkan tentang betapa dahsyatnya, betapa sadisnya, betapa mencabatnya, betapa menakutkannya tentang al-Masihid Dajjal. Maka para sahabat beranggapan dia tidak terlalu jauh daripada kita. Bi ta'ibatin nakhli, di kawasan kebun korma. Bi ta'ibati an-nakhli. Falamma ruhna, setelah kami kembali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, arafa dzalika bina, kerisauan kami, rasa takut, rasa bimbang, dan juga dengan rasa huru-hara, hati yang mengeluh dengan keadaan yang Nabi kita ceritakan. Nabi kita dapat jam, Nabi kita dapat memastikan perkara tadi itu daripada struktur muka kami. Arafa dzalika bina, maksudnya arafa dzalika, rasa takut, risau dan bimbang. Sebab Nabi kita sebut rafa'a wa khafadha. Masyanukum, ada apaan sih kalian? Nampak kelihatan muram, nampak kelihatan risau, nampak kelihatan takut. Qulna ya Rasulullah, sebab kemarin baginda sebut tentang ad-Dajjal. Fa khafadta fihi summa rafa'ta hatta dhananna, kau dekat-dekatkan. Khafadta, rendah, maksudnya dalam jangka waktu yang begitu dekat. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, jangankan dengan fitnatil Masih Dajjal, dengan hari kiamat saja. Bu'istu wasa'atu kahataini. Bu'istu wasa'ata kahatain. Aku dibangkit oleh Allah dengan hari kiamat kahataini, seperti telunjuk dengan jari tengah. Dekatkan antara telunjuk dengan jari tengah. Sedekat itulah juga tamsilan yang Nabi kita perumpamakan tentang hari kiamat. Qala sallallahu alaihi wasallam, zakata Dajjal summa rafa'ta hatta dhananna annahu bi ta'ibatin nakhli, sehingga kami menyangka dia adalah di salah satu daripada kebun kami. Nabi kita bersabda, ghairud dajjali akhwafani alaikum. Nabi kita bersabda dalam riwayat yang lain, akhwafu ma akhafu alaikum al-a'immatul mudillin. Al-a'immatul mudillin. La dajjalu akhafu alaikum, bukan Dajjal yang paling saya khawatirkan, yang paling saya takutkan kepada kalian, bukan Dajjal yang merisaukan aku, bukan Dajjal yang membimbangkan dan juga yang menakutkan aku. Akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan, yang paling aku risaukan itu adalah al-a'immatul mudillin, pemimpin-pemimpin atau ulama-ulama yang menyesatkan. Pemimpin-pemimpin annasu ala dini ru'usihim, ala dini ru'asaihim, umaraihim. Manusia itu agamanya macam seperti dengan pemimpin-pemimpin mereka. Kesukaan daripada pemerintah akan jadi seperti itulah kesukaannya rakyat, keinginan atau juga dengan cadangan apa saja yang kalau pada waktu itulah sudah mendapatkan persetujuan, kebenaran, izin, tasrih daripada pihak pemerintah, rakyat akan terumbang-ambing atau rakyat akan ikut. Annasu ala dini umaraihim, manusia itu ikut agama pemimpin-pemimpin mereka. Jadi dulu dikatakan ada dalam satu periode, ada dalam satu kepemimpinan, rakyat itu cuma yang dipikirkan masalah makan, minum, perhiasan, dan juga dengan keperluan hidup atau tempat kediaman. Yang jadi omongan di masjid-masjid, yang jadi omongan di sana sini adalah tentang makanan dan minuman dan juga tentang kehidupan. Kenapa? Sebab karena dengan presidennya suka makan, dengan khalifahnya suka minum. Ada di antara daripada khulafa yang mendapatkan gelaran al-akal, yang suka makan. Dikatakan kalau sekali nyantap satu ekor kambing itu habis sendirian. Kalian makan berapa kilo daging saban hari?
Kita sekilo pun kita makan tuh 3 kali sehari. Yang ini kambing habis sendirian. Tambah lagi dalam beberapa mangkok buah zabib, buah anggur yang dikeringkan, tambah tidak kurang daripada puluhan biji anggur. Bukan biji yang kecil itu, biji yang genggaman tuh. Wah, itu namanya akal. Sehingga dikenakan kena kesukaan pemerintah itu adalah makan minum, rakyat pun juga jadi suka makan dan minum. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hafal Quran, hidup zuhud dan wara, rakyat pun juga jadi seperti itu. Sehingga omongan setempat, omongan antara sesama keluarga, ada dalam berapa lama anak-anak sompian yang sudah hafal Quran? Ada dalam berapa banyak mereka yang sudah hafal kitabullah jalla jalaluhu? Berapa anak sompian semuanya hafal Quran? Gitu omongan masyarakat. Tapi pada waktu yang berikutnya, masya Allah tabarakallah, kena kegemaran daripada pihak pemerintah itu adalah dunia hiburan, dunia dangdut. Coba kira-kira kalau dalam acara 17 Agustus bisa nggak 17 Agustus Agus dan Utus bisa lepas daripada hiburan? Nggak bisa, karena daripada pemerintahan kita seperti itu. Polisi joget, tentara joget, ibu-ibu joget, nyonya-nyonya jet set juga joget. Akhirnya sampai ke pelosok-pelosok, subuh-subuh sudah tuh lebih dirasakan oleh kawan-kawan yang tinggal di Dar Al-Sad belakang. Subuh-subuh malam Jumat duk. Ini malam Jumat, tengah malam, waktu sahur, waktu munajat, waktu turunnya rahmat. Hal min da'in, hal min mustaghfirin, alfiralah, hal min sahibi hajatin faqdi hajatahu. Tiap pagi pada tiap waktu tahajud, sepertiga malam yang terakhir, seruan daripada Allah. Apa ada yang meminta, apa ada yang memohon, apa ada yang bertobat, apa ada yang beristighfar. Wa dzalika kullalatin. Keistimewaan waktu ijabah tadi itu pada tiap malam. Ternyata bagaimana dengan masyarakat kita yang seumpama kita tidur nyenyak, yang seumpama yang lain balik daripada kelab malam dalam jam 2-3an pagi. Kira-kira jam berapa tuh bangun salat subuh? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini satu daripada al-a'immatul mudhillin, pemimpin yang menyesatkan. Kegemaran daripada pemimpin itu berperang, rakyat punya semangat perang luar biasa. Siapa kira-kira? Dengan penghulupan nabi-nabi dan rasul. Apabila suasana sudah berkecamuk, idah hamian watis, tidak ada yang paling dekat dengan pasukan musuh daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Lahir orang-orang yang berani, luka tidak problem, kena tombak tidak problem, kena sasaran panah pun juga tidak problem. Kenapa? Sebab penghulu yang mereka idolakan, insan yang mereka anuti, pada waktu salat ada di mihrab salat, pada waktu jihad ada di medan perang. Sehingga begitulah keadaan yang memasyarakat di zaman kita. Seperti yang habis sebutkan tadi itu, anasu ala dini mulukihim. Itu yang pertama, al-a'immatul mudhillin, pemimpin yang menyesatkan. Coba kalau pemimpin bersikap seperti pada waktu mengatasi pandemi COVID-19, kalau memang itu betul, mereka masalah tabarakallah iklan tentang masker, iklan tentang vaksin, iklan tentang tutup masjid, iklan tentang jaga jarak, iklan lagi tentang swab test. Pramugari mengingatkan, kalau saya pramugari ambil peranan dalam salat berjamaah, Mas, tolong minta maaf nanti kalau udah nyampe waktu udah masuk, tolong jangan lupa salat jamaah ya, misalnya. Seperti mereka tegur kita kalau kita tidak pakai masker. Kalau pada waktu kita tidak pakai masker, pramugari akan tegur. Terakhir tadi mau coba masuk pesawat tanpa masker. Jadi pada masa ruang tunggu dia masih oke lagi. Tapi pada masa sudah mau naik pesawat, Pak, nanti pada waktu kasih boarding mau disobek, jadi kata Mas nanti tolong pakai maskernya ya setelah masuk ke pesawat. Oh, wa analakum nasihun amin. Itu penasihat yang setia. Masya Allah tabarakallah. Pramugari bernasihat, polisi ikut mengatur, tentara ikut mengatur, relawan, hansip atau dengan security semuanya ikut mengatur. Akhirnya alhamdulillah dengan
negara kita, seluruh dunia mampu untuk memaskarkan masyarakat dan memasyarakatkan masker. Kalau seperti itu juga dengan salat lima waktu, instruksi daripada pemerintah, sesiapa saja pada seketika adzan negeri sedang berkumandang, masih sibuk dengan transaksinya, masih sibuk dengan urusannya, akan dikenakan telang denda sebesar 10 juta. Semuanya akan datang menuju ke masjid. Sesiapa saja di kalangan ibu-ibu yang tidak menutup aurat secara sempurna akan dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah. Semuanya akan pakai. Itu peranan pemerintah dalam dunia amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Yang kedua, al-a'immatul mudhillin, ulama-ulama penjilat, ulama-ulama yang mengelirukan umat demi untuk kepentingan pribadi. Enggak urusan joget dulu kah baru ceramah, atau juga madihinan dulu, atau dengan perkara-perkara yang terlarang. Tidak urusan. Yang penting dengan kita mendapatkan popularitas, yang penting dengan kita mendapatkan sambutan. Kalau sampai agama tercorengkan pun kita pijak-pijak agama dan kita jadikan betul loncatan, tidak masalah. Maka pada saat ketika kita lihat sebagian daripada ulama-ulama kita tinggalkan salat berjamaah, apa kata orang kampung? Bahasa Banjar, rajin banan nak melaksanakan salat jemaah. Tuan guru pun gak ada pergi, kata. Itu begitu disebutkan. Oh, masya Allah, memangnya lu Syaikhul Qadir Jilani, Al-Haddad, atau juga Nawawi, Imam Nawawi, Imam Asyuti. Maksudnya kalau pada waktu kita seperti kita, jadi janganlah terlalu agresif dalam dunia ibadah. Begitu. Kenapa sampai membuat kita jadi lemah semangat? Disebabkan kita tidak melihat role model, kita tidak melihat figur dan acuan yang patut untuk dijadikan sebagai qudwah hasanah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Khitab itu kepada siapa? Kepada seorang alim bil muqaddimah, sebelum khitab itu kepada orang banyak. Apakah dengan kita sudah menjadikan sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah? Qudwah hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Selain Dajjal yang paling menakutkan aku ke atas kalian, yakhruju, kalau Dajjal itu keluar, wa ana fikum, sedangkan aku masih hidup, fa ana hajiju, maka aku yang akan mendebatnya, maka aku akan menjadi penyekat dan penghalangnya. Kalau pada masa Al-Masih Dajjal itu dibangkit, diutus oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka akulah yang akan menjadi penghalangnya. Dunakum, kalian tidak perlu risau, aku akan berhadapan dengan Al-Masih Dajjal. Jangankan dengan baginda Nabi, gambaran dengan Nabiullah Isa alaihissalam saja itu diperumpamakan seperti dengan tikus ketemu kucing, bukan Tom and Jerry, itu tidak betul. Seperti tikus ketemu kucing, udah melotot tikus ketakutan. Begitu juga melenyap. Ibaratnya kalau tidak dibunuh pun, kalau tidak disembelih oleh Nabiullah Isa alaihissalam, Dajjal itu akan mati. Saking ketakutannya dengan Nabiullah Isa. Supaya paham bahasa anak haji cukup. Kalau pada waktu kebangkitan Dajjal ternyata dengan aku masih hidup, maka akulah yang akan menghadangnya, akulah yang akan menunggunya. Anak haji cukup, akulah yang akan membela dan menyelamatkan kalian daripada tipu dayanya. Wa iyakhruj walastu fikum. Tapi kalau pada waktu Dajjal itu keluar sedangkan aku sudah tidak ada di tengah-tengah kalian, pamruun, masing-masing haji junafsihi, masing-masing akan membela dirinya. Jangankan dengan orang yang tidak beriman dan tidak yakin dengan Allah, jangankan dengan orang-orang fasik yang terbabi dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, orang-orang yang beriman kuat pun goncang akidah dan keyakinannya dengan fitnati al-Masih Dajjal. Qala wa iyakhruj walastu bikum pamruhu hajiju nafsihi, fa kullu mri'in hajiju nafsihi, wallahu khalifati ala kulli muslimin. Allah yang menjadi khalifah, Allah yang menjadi khalifahku atas setiap individu muslim, kepada tiap individu muslim. Innahu syabun, satu, Al-Masih Dajjal yang sudah pada zaman Tamimun Dari sudah terbelanggu, sudah diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, tapi tetap saja tampil muda. Ini diantara daripada makhluk
yang dengan berputaran waktu tidak memberikan pengaruh kepada anggota tubuh dan juga kepada body perawakannya, terus berjalan. Tetap begitu saja, awet muda kita katakan, yang walaupun sudah sekian tahun